Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun di mana aja. Saya doain semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan bercerita bagaimana sejarah Green Canyon di Pangandaran. Ayo, siapa yang udah pernah ke sana? Bisa komen di bawah dan tulis pengalaman kalian selama berada di Green Canyon. Oke, langsung aja. Green Canyon. Green Canyon terletak di daerah Pangandaran. Posisinya tepatnya 30 km jarak dari Pangandaran ke Green Canyon. Green Canyon sendiri itu sejarahnya dahulunya itu ada seorang turis pada tahun 1991 banyak turis yang menuju ke daerah Green Canyon. Dan ketika mereka melihat itu, mereka menamakan nama Green Canyon karena mengingat seperti Amazon. Nah, untuk penduduk lokal sendiri itu bilangnya bukan Green Canyon, namanya Cekang Taneuh gitu ya. Nah, untuk Green Canyon sendiri teman-teman, Green Canyon itu letaknya terdapat 4 desa ya. Nah, pertama Batu Karas, terus Kertayasa, Cibulang, dan Cimerak. Nah, dan Green Canyon sendiri itu berada di desa Kertayasa. Oke. Green Canyon ini unik teman-teman. Jadi kan memang warna airnya itu hijau. Nah, kalau pada bulan hujan gitu ya, itu warnanya berubah jadi warna coklat. Nah, untuk teman-teman yang mau ke sana itu jangan pada musim hujan. Karena kalau musim hujan ya airnya jadi coklat. Untuk mendapatkan nuansa air yang hijau itu ya agak sedikit sedih karena kita tidak bisa merasakan gitu ya. Saran saya kalau mau ke sana pada bulan yang bukan bulan hujan deh ya. Tapi memang sih sekarang ini cuaca udah nggak bisa diprediksi ya. Udah agak-agak kadang-kadang terlambat, kadang-kadang malah masih hujan, harusnya sudah kemarau tapi masih hujan. Ya pokoknya intinya pada musim panas untuk kalau kita mau ke Green Canyon. Nah, Green Canyon sendiri kan kalau penduduk lokal itu bilangnya Cekang Taneuh ya, itu artinya jembatan, jembatan tanah. Jadi menghubungkan antara beberapa desa. Nah, jadi jembatan itu menghubungkan ke tebing. Nah, ke tebingnya itu seperti gua apa tuh? Guanya kayak semacam kayak gua gitu loh, gitu yang berada di Green Canyon. Nah, untuk teman-teman ingin menempuh ke Gua Green Canyon, jadi kita tuh nggak langsung parkir di mobil, terus kita langsung nyampe ke Gua Green Canyon. Nah, teman-teman tuh harus naik kapal dari dermaga. Saya lupa nama dermaganya apa ya, Cipeneh apa ya? Apa Ciseeh gitu ya. Nah, pokoknya naik dermaga. Dari situ teman-teman tuh naik kapal, kapal kapal apa ya, kapal ya nggak dibilang nggak terlalu modern juga tidak, tapi terlalu kuno juga tidak, naik kapal itu jarak tempuhnya 30 sampai 45. Nah, sepanjang itu tuh teman-teman diperlihatkanlah bagaimana nuansa yang benar-benar menurut saya itu alami dan ya indah. Kita berada seperti kayak di Amazon dan menurut saya tuh Green Canyon itu adalah Amazonnya Indonesia gitu ya, karena stalaktit-stalagmitnya tuh masih bagus banget. Terus juga airnya juga ya dengan warna yang hijau itu menambah kesan eksotiknya. Terus dengan pemandangan mata yang masih asri dan menurut saya itu Green Canyon itu adalah pemandangan yang tenang, menenangkan hati, menenangkan mata, terus ya membuat kita di setiap sudutnya tuh menyebut asma Allah karena keindahan-keindahannya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, ketika saya sedang berada di kapal tuh, kan jarak tempuhnya 30 kurang lebih ya, 30 sampai 45. Tergantung tuh teman-teman apa jalan terus atau memang teman-teman biasanya ada yang
kapalnya itu berhenti sebentar untuk ngambil gambar, untuk foto atau apa. Jadi ya kurang lebih 30 sampai 45. Tapi perjalanannya sih lancar, nggak yang mengerikan tuh tidak ada seperti itu gitu ya. Nah, ketika saya sampai di Goa Green Canyon gitu kan. Nah, kapal-kapal tuh banyak tuh teman-teman yang parkir di sana. Nah, di sana kita boleh milih apa kita stay aja tetap di kapal atau kita mau coba petualangan di Green Canyon. Nah, kalau saya saat itu coba petualangan di Grand Canyon. Nah, di Grand Canyon ini setelah teman-teman sampai di goanya Grand Canyon, di Grand Canyon ini ada tempat yang menurut saya menarik namanya air hujan abadi. Ya, nah air hujan abadi itu nggak jauh dari air hujan abadi itu terdapat batu batu payung ya, kurang lebih jaraknya 100 meter ya kurang lebihnya ya. Nah, kenapa dibilang hujan abadi gitu kan? Karena konon katanya air hujan di situ tempat pemandian putri gitu ya. Nah, walaupun keadaan sedang kemarau nih teman-teman ya, itu air hujan itu tuh yang di sana tuh akan terus turun dan deras, tidak mengurangi eksistensinya untuk oh musim kemarau nih dia akan berkurang airnya, tidak seperti itu, air itu tetap deras turunnya. Dan yang lebih uniknya di atas itu tidak ada selokan teman-teman, tidak ada selokan, jadi dia murni benar-benar air dari rembesan dari tanaman-tanaman yang di sekitarnya dan batu-batuan yang di pinggiran itu. Jadi menurut saya benar-benar nature ya. Teman-teman akan merasakan bagaimana kalau di Grand Canyon itu yang benar-benar alami gitu ya. Nah, tidak jauh dari sana teman-teman, itu ada tempat lagi nih, tempat yang unik menurut saya. Itu namanya bisa dibilang tempat pemandian putri di situ ya. Jadi bentuknya itu memang seperti bak mandi, bak mandi gitu ya. Jadi kayak bathtub gitu. Dan air di sana itu mempunyai khasiat dari turun menurun bahwa yang mandi di sana itu untuk awet muda gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang sudah sampai ke Green Canyon ya coba untuk mampir ke tempat pemandian putri itu. Jadi memang agak butuh effort ya berjuangan karena dia posisinya agak ke atas. Jadi kita butuh naik ke atas sedikit di pinggiran tebing gitu kan. Nah, perlu naik ke situ dan memang bentuknya tuh kan kayak bak mandi. Nah, kita berendam di sana. Dan ternyata di sana itu ada nilai sejarahnya. Green Canyon itu atau cukang tanah itu mempunyai nilai sejarah, yaitu di sana itu dahulunya tempat pemandian Eyang Prabu Siliwangi waktu kecil. Jadi waktu Eyang masih kecil itu mandinya di sana dan bermain di sana gitu. Jadi sejarahnya tuh dari para Pajajaran itu ada juga di sana. Nah, yang tadi bak mandi itu yang saya bilangin itu, dan di sana itu adalah salah satu tempat petapa putri dari Pajajaran ya. Kalau yang saya dengar tuh ya adalah Ratu Kentring Manik. Jadi beliau itu betapanya di sana sehingga saat betapa itu ya dilihat oleh Eyang Prabu Siliwangi gitu. Yang kami ketahui sejarahnya seperti itu. Tapi memang ketika saya sampai di sana itu auranya memang terasa ya. Tapi auranya terasanya tuh positif gitu. Dan di sana juga unik teman-teman. Airnya itu nggak pernah kering. Jadi kan ada stalagmit dari sana ya. Nah airnya itu dari hembus-hembusan dinding yang berada di sana. Air air itu mengalir. Jadi benar-benar unik deh di Green Canyon itu uh, sesuatu yang menurut saya sebuah rancangan Tuhan ya, rancangan Allah yang benar-benar bisa kita lihat dengan kasat mata kita, tapi membuat kita amazing ya. Oh gini ya, ya Allah luar biasa ya. Jadi membuat kita tuh takjub dengan pemandangan-pemandangan seperti itu membuat kita takjub. Itulah di Green Canyon nuansa seperti itu gitu loh. Nah di sana itu, jadi ketika saya di sana saya coba untuk kan ada tempat kayak bak mandi gitu di atas. Jadi ada tempat untuk bekas petapaan si ratu itu, Ratu Kentring Manik itu memang bentuknya agak kayak maaf ya teman-teman, agak kayak bokong ya, seperti itu. Nah, ketika saya duduk di sana, saya coba untuk tawasul,
Terus saya juga coba untuk kidung ya, Sadrah Pambekti ya, namanya tuh kidung Jawa Barat ya. Jadi saya coba untuk mengalunkan itu, dan ketika saya mengucapkan itu memang nuansanya itu terasa terasa sekali, dan alhamdulillah tiba-tiba ada aroma wangi. Wanginya itu ya, ya logika ya, namanya di alam bebas kok tiba-tiba ada ngeluarin wangi, dan wanginya tuh Masya Allah ya, wanginya tuh benar-benar enak banget gitu. eh seperti ada memang sosok beliau hadir gitu ya, dan airnya tuh langsung wangi juga. Itu yang membuat saya amazing berada di sana gitu, walaupun saya tuh niatnya bukan mau, maksudnya mau niat mau awet muda atau gimana, karena awalnya saya nggak tahu kalau air itu mempunyai khasiatnya tuh adalah awet muda. Saya awalnya tidak tahu gitu kan, cuman setelah ada yang pemberitahu dari kuncen di sana atau pemandu pemandu di sana itu, bahwa air yang di atas itu adalah airnya termasuk khasiatnya awet muda. Ya udah, alhamdulillah ya, saya sempat wudhu di sana. Nah, jadi itulah cerita Grand Canyon. Nah, ceritanya gini teman-teman. Menurut pengalaman teman-teman, jadi pengalaman yang pemandu di sana itu, jadi di sana itu kan juga suka ada ya orang yang suka mancing ya. Nah, beliau itu mancing ceritanya. Nah, ketika mancing itu sering banget para pemancing itu mendengar suara gamelan gitu. Jadi kayak alunan musik Sunda gitu ya, gamelan-gamelan seperti itu gitu ya. Itu sering banget mereka dengar. Dan ketika suara itu hadir, bukan hanya sekedar fenomena suara, tapi tempat yang ada di situ itu seperti kayak hidup, maksudnya dalam arti kata gini loh, bergerak, kayak ada pergerakan tempat itu. Jadi kayak kayak belia mereka itu yang lagi mancing itu kayak ngelihat suatu desa pada zaman dulu itu ditampakkan seperti itu. Dan itu biasanya yang lihat itu pada para tukang-tukang yang suka mancing, karena kan memang kalau mancing itu kan suka malam ya, atau ya mancing itu kan ya jarang ya untuk tengah hari bengkak gitu kan, jarang ya. Biasanya kan orang-orang pemancing, mungkin nih kalian yang suka mancing itu kan tahu posisi-posisi mancing yang enak itu pada jam berapa. Nah, itu mereka itu biasanya malam di sana dan terdengar suara gamelan gitu loh. Nah, itu pengalaman dari pemancing. Ada lagi teman-teman. Nanti nanti saya ceritain pengalaman saya ya. Jadi saya ceritakan pengalaman penduduk lokal sekitar gitu ya. Nah, ada lagi pengalamannya. Jadi pemandu itu sering banget dengar suara minta tolong, dibuka, tolong dibuka. Jadi pemandu itu tuh sering banget dengar suara minta tolong gitu ya. Nah, ketika disamperin itu ya, nah itu nggak ada gitu. Apa? Awalnya pemandu itu berpikir apa ini hanya apa sih, halu lah bahasanya. Tapi kalau halu tuh nggak, ini sering sekali gitu loh. Jadi kalau selama dia di sana itu, kalau misalnya dalam dalam sebulan itu pasti ada aja suara itu gitu loh. Jadi kalau misalnya halu kan ya udah sekali gitu kan. Ini enggak. Jadi dalam sebulan itu ada aja suara ya. Tapi dia nggak tahu nih pemandu ini tepatnya hari apa aja, jam berapa aja nggak tahu. Cuman ketika namanya dia bertanggung jawab di daerah situ, ketika dia kejar suara itu kan khawatirnya emang benar-benar ada yang minta tolong gitu ya. Nah, ketika dia menuju ke lokasi suara itu, mengikuti suara itu, ternyata tidak ada siapa-siapa gitu kan. Suaranya suara perempuan biasanya minta tolong gitu, dan memang ternyata dulunya dulunya itu memang ya pernah ada kejadian dulu banget, udah lama banget. Jadi dia itu kan memang kan bukan di Green Canyon-nya, pasti di daerah agak kesananya itu eh tempat untuk rafting. Ceritanya kan kalau rafting itu memang kan kalau bisa jangan ada penyakit apa, terutama maaf ya, misalnya ada penyakit seperti bawaan gitu kan, dan itu tidak disarankan untuk ikut rafting karena khawatir kambuh ketika rafting gitu kan. Nah, saat itu jadi ceritanya, menurut ceritanya, jadi orang ini nih punya punya epilepsi gitu kan, dan memang kan harusnya dia jujur gitu loh, cerita awalnya gimana gitu kan. Dan kalau bisa jangan ikut, bukan apa-apa, karena khawatir kalau tiba-tiba dia kambuh, itu penanganannya kan
orang-orang seperti itu kan kadang-kadang kurang paham ya, ada yang paham mungkin ada yang tidak gitu kan. Nah ini ceritanya dia nggak jujur dan teman-temannya juga nggak bercerita, entah teman-temannya tidak tahu atau memang sepakat semua sembunyiin tidak tahu. Nah dia ceritanya tidak jujur gitu kan. Nah naiklah kapal itu gitu kan, kejadiannya tahun berapa ya, 90 kurang deh tahunnya itu ya. Jadi udah lama sekali. Nah naiklah dia. Sedangkan pada tahun segitu kan masih alami banget dong, bukan kayak seperti sekarang gitu kan, lebih sunyi itu apa gitu loh. Dan mungkin juga nggak kayak sekarang tuh lebih lebih safety ya kan gitu kan. Jadi pada tahun 90 atau tahun berapa gitu kurang lebih saya lupa gitu ya. Kalau nggak 90-an, 90, 91, kalau nggak ya 89 lah pokoknya sekitar segitu. Nah, ketika dia lagi rafting gitu lagi di sana tuh tiba-tiba dia kambuh, epinya tuh kambuh. Nah saat itu kan orang-orang tidak tahu, dikira mungkin dia kerasukan atau apa gitu kan, tapi pas pas ada orang ngeliat oh ini nih bukan kerasukan. Nah, akhirnya temennya itu salah satunya ada yang bilang dia itu dulu katanya punya penyakit epilepsi waktu kecil gitu. Ya udah kejadian terus dikejang-kejang itu tiba-tiba air itu lagi besar gitu teman-teman, air besar akhirnya mereka wah udahlah kejadian udah nggak bisa dikontrol dan yang itu tuh hanyut gitu, hanyut yang tadi sakit itu hanyut itu kan ceritanya seperti itu. Nah jadi ada rasa para-para yang di sana itu, para-para yang bekerja di sana itu, apa nih suara anak ini gitu kan, tapi kejadian udah lama ya, mungkin masih ada rasa kesedihan, penyesalan atau tangisan gitu ya. Oh mungkin ini si perempuan itu, karena memang yang teriak minta tolong itu yang si perempuan itu gitu. Tapi ketika disamperin tuh nggak ada. Nah akhirnya biasanya tuh para pemandu itu akan kirim Al-Fatihah gitu kan ya, berdoalah untuk ketenangan si adik itu gitu ya, karena ya walaupun memang ini kan ketidaksengajaan gitu kan, tapi sangat disayangkannya saat itu tidak cerita, karena biasanya untuk yang seandainya ada sejarah epilepsi kayak gitu tidak disarankan untuk ikut ya permainan air gitu. Bukan apa-apa, bukan membeda-bedakan, bukan itu tujuannya, tapi jika dia kumat, khawatir si para pemandu ini tidak bisa menghandle dengan baik. Kan lebih baik kan mengakui uh, istilahnya ketidakmampuan daripada mengaku bisa, khawatirnya malah jadi dia tidak bisa menangani kan, ini berhubungan dengan kesehatan manusia, nyawa manusia kan lebih baik seperti itu, benar juga sih gitu loh. Nah itu ceritanya. Nah, eh, jadi gini teman-teman, ada cerita lagi dari seorang pemancing. Kan tadi kan ceritanya kan si pemancing itu dengar suara gamelan ya. Terus lokasi di daerah sana tuh nuansanya langsung berubah. Nah, menjelang lokasinya berubah, itu beliau itu melihat seorang sosok laki-laki muda, tapi pakaiannya pada pakaian zaman dulu teman-teman. Kayak pakaian apa sih, kayak kayak raden-raden zaman dulu, tapi bukan pakai pakaian kerja besar, tapi kayak yang raden-raden yang kayak memang eh, yang di alam gitu loh. Maksudnya pakai kayak bukan apa ya istilahnya tuh kalau di Sundaan teh pakai apa ya itu namanya saya lupa ya. Nah, pakai pakaian kayak gitu gitu, tapi bukan pakai pakaian yang kerajaan yang gimana. Jadi lebih kayak seorang pendekar gitu loh. Nah, itu sering banget para para yang pekerja malam juga di sana atau pemancing di sana itu ngelihat sosok pemuda itu gitu, dan sosok pemuda itu biasanya dia itu ada duduk di jembatannya itu, atau dia tuh ngelihat ya lagi jalan di alam, maksudnya tuh jalannya tapi perawakannya tuh pakaiannya apa segala macem, dan bukan bukan dari manusia pada zaman sekarang gitu loh. Dan itu yang sering menampakkan diri kalau kepada para pengunjung-pengunjung yang di malam hari, dan nggak perlu malam-malam, nggak perlu jam 12 malam, nggak perlu jam 1 malam, enggak, kadang pun jam 11 malam itu suka kelihatan teman-teman. Nah itu, jadi perawakannya tuh kayak seorang raden gitu loh. Pakai kain gitu, enggak pakai, bukan pakai kain ya, pakai pakai apa ya?
kayak pakai celana yang zaman dulu gitu loh, kayak pendekar gimana sih, kayak seorang pendekar kayak gimana itu pakaiannya seperti itu gitu. Dan badannya enggak yang keker gimana tuh, katanya enggak, cuman ya gemuk tidak, kurus juga tidak gitu loh, badannya ya kayak seorang pendekar gimana sih gitu, seperti itu perawakannya. Dan pernah ada ceritanya nih, ada pemancing ini nih, karena udah beberapa kali melihat itu gitu selama dia mancing, ceritanya malam itu tuh timbul rasa penasarannya dia gitu ya. Timbul penasarannya dia, dia ikutin lah si pemuda itu. Diikutin kan pemuda itu gitu ya. Nah, mungkin pemuda, bukan mungkin ya, kalau menurut saya pemuda itu tahu diikutin, tapi karena dia juga ingin menunjukkan eksistensinya, akhirnya si pemancing ini dilihatkan lah sosoknya gitu kan. Jadi kan dia udah beberapa kali nih ngelihat sosok si pemuda itu. Nah, malam itu dia ngerasa kok ada keberanian. Saya nggak tahu tuh teh, timbul keberanian aja. Mungkin rasa penasaran saya karena udah sering saya ngeliat gitu kan. Ini bener-bener nggak orang warga kampung, atau dia mau ngapain jam segini? Karena pikiran saya seperti itu aja teh, kata gitu kan. Kok karena dandanannya tuh, pakaiannya tuh bukan pakaian warga sini gitu kan. Pakaiannya kayak orang zaman dahulu gitu. Nah, karena rasa penasaran saya gitu, saya ikutin. Ya, saya nggak tahu dia tahu apa enggak teh, akhirnya saya ikutin gitu kan. Nah, pas dia di tepi Green Canyon itu teh, dia jalan teh, dia nyeberangin Green Canyon itu pakai kakinya kayak terbang. Jadi ini kan air ya, di atasnya dia kayak kayak mincik gitu. Di situ tuh dia kaget begitu. Jadi dibilang gimana ya teh, bahasa teteh tahu mincik nggak, kata si Mamang tuh ngomong gitu. Oh tahu Mang, mincik gitu kan ya. Iya kayak begitu. Jadi dia jalan di atas air tapi kayak cepet gitu, gitu. Itu si Mamang, dia antara takjub karena memang penampilannya tuh nggak serem, nggak yang apa, menakutkan atau apa gitu. Dan si Mamang ini tuh ngerasa energi si pemuda itu tuh positif banget. Si Mamang tuh mungkin berpikir gini loh, ya udahlah kalau memang gimana, pokoknya dia udah nggak tahu pikiran apa gitu kan, tapi dia berpikiran saya cuma ngerasa teh di hati saya ngerasain positif gitu, dan rasa ingin tahu saya karena saya udah bukan baru sekali ngelihat si pemuda itu gitu. Nah terus saya tanya kan, terus Mamang Mamang pas ngeliat dia mincik gitu, Mamang ngeliatin sampai akhir apa enggak, atau setengah terus Mamang langsung takut gitu kan. Terus dia bilang gini, enggak teh, saya bener-bener ngeliatin karena saya takjub akhirnya jatuhnya gitu teh, ada manusia, perawakannya manusia gitu orang, tapi jalannya kayak setengah terbang gitu dan di atas air. Kan lebar ya Green Canyon ya, dan dia jalan gitu. Nah, setelah setelah begitu, jadi dia tuh kayak pakai, oh ya, teman-teman tahu nggak sih kayak base cap yang you can see kayak gitu tuh. Nah, itu pakai baju gituan. Terus celananya tuh ya kayak celana yang di bawah dengkul gitu gitu ya, kayak kayak pendekar-pendekar gitu, pakai bendok gitu ya, bendok pakai bendok kayak gitu. Nah, itu pakai gituan dia gitu. Nah, terus saya tanya, wajahnya kayak kumaha Mang? Kasep tuh gitu kan. Teh saya aja laki-laki bilang tampan, dia bilang gitu Kasep. Dia bilang gitu Kasep pisan, dia bilang gitu. Kasep tuh artinya ganteng gitu kan. Terus wah pokoknya teh wajahnya tuh gimana ya teh. Saya tuh makanya saya ikutin karena nggak kayak warga-warga asli sini. Beda, dia bilang gitu kan. Benih ganteng, terus apa ya teh, kulitnya tuh kayak bersinar teh. Terus saya mikir kan, carulang. Saya bilang gitu kan. Carulang tuh apa ya teh? Carulang itu adalah kulit keturunan kerajaan Pajajaran. Gitu. Terus bilang tuh. Jadi ya gimana ya warnanya ya? Susah sih dideskripsikan ya. Jadi memang carulang itu ya warnanya tuh agak kayak mengkilat-mengkilat kayak gitu, terus warnanya tuh kuning langsat. Pokoknya ya ya begitu deh, susah untuk di itu, tapi kalau saya ngelihat saya tahu tuh, oh ini carulang nih gitu. Nah, terus oh mungkin ya maksudnya si Mamang teh carulang gitu kan. Jadi memang berarti dia dari Terah Pajajaran, Mang. Dia bilang saya gituin kan. Oh, bener kali teh. Soalnya pakai bendok juga gitu ya. Terus pakai kayak kayak base cap tapi ya you can see begitu. Terus pakai celana juga
di bawah lutut gitu ya, sebegitu gitu kan, dan ganteng, karsep banget. Saya aja laki-laki itu ngelihat, ini mana orang mana ya? Kok belum pernah dilihat gitu. Ganteng banget teh. Dan pas dia mau menuju kan dia nyebrang tuh. Pas dia nyebrang itu si pemuda tadi tuh dia sempat nengok. Berarti kan dia tahu dong diliatin, ya nggak sih? Berarti dia mengizinkan untuk dilihat karena dia nengok. Nggak mungkin lah dia nggak tahu ada manusia gitu kan. Harusnya dia dari awal aja. Dia nengok kata si Mamang. Makanya si Mamang bisa benar-benar ngeliat mukanya karena berhadapan gitu loh. Terus dia nengok teh, dia bilang gitu. Saya pas dia nengok saya ngucapin ya udah hampura gitu kan. Maksudnya hampura teh artinya minta maaf gitu karena udah bagi si Mamang tuh udah songong lah, ngintip-ngintip, ngeliat-ngeliat gitu kan. Tapi dia ngomong dalam hatinya, cuman saya kagum, pengen tahu aja gitu. Intinya pengen pengen mengetahui aja eksistensi gitu. Intinya seperti itu si Mamang teh gitu kan. Nah, akhirnya dia nengok, berarti kan tahu isi hati si Mamang itu. Itu si Mamang tuh seneng banget gitu kan. Nah, udah nih teh pas dia pergi gitu kan, wangi teh. Jadi langsung wangi tuh di daerah situ tuh pas saya diri itu di daerah saya diri di tempat si saya ngeliat si pemuda nyebrang itu, saya apa langsung ada aroma wangi, dia bilang gitu kan. Terus si Mama, "Amang habis itu ngapain? Langsung pulang?" "Enggak, Teh, ya kan saya kan tujuan ke sana mancing." Ya udah akhirnya saya jalan nggak jauh dari titik itu, saya jalan agak ke sana, saya mancing, Teh. Ya Allah, Teh, Masya Allah, Teh, saya dapat ikan banyak gitu. Gue udah seneng banget tuh dia pulang kayak panen. Ikan banyak banget gitu kan nggak biasa-biasanya teh padahal tadinya dia bilang gitu tadinya saya tuh termasuk lama mancing kok ini yang belum dapat dapet biasanya adalah satu dua mah ada ini sama sekali belum ada gitu loh dan beberapa hari ini si Mamang tuh mancing ya dapetnya dikit juga nah pas bertemu sama si pemuda itu katanya si Mamang pas abis ngeliat beliau itu langsung air dapat ikan jadi seneng dong ya hampura Gusti Allah dia bilang gitu hampuranya Raden si Mamang manggilnya si ini nih si pangeran ini nih si pemuda ini Raden gitu kan terus saya bilang gitu pangeran Atumang bukan Raden gitu kan terus oh pangeran lebih tinggi Atumang itu mah pangeran atuh dia ada karomahnya gitu kan iya saya langsung bilang ya atur nuhun gitu kan ya karomah saya ngomong sih memang dibilang gitu terus udah kan. Nah, si Mamang teh juga cerita, saya juga di antara ikan-ikan itu teh di mulut ikan ada batu teh. Dia bilang gitu kan. Hah? Saya kaget dong. Batu. Dia bilang gitu. Iya teh. Jadi mulut ikan itu pas saya itu ada kayak ngegigit batu teh. Dia bilang gitu kan. Ya udah dong. Saya bingung nih. Saya tuh si Mamang itu polos orangnya. Jadi dia tuh padahal itu kan dileses buat dia ya. Dia mau ambil takut gitu kan ya, tapi nggak diambil dia seneng. Dia bingung nih. Apa ini ujian? Karena dia ngerasa saya udah ngintip-ngintip gitu kan. Saya bingung teh, itu batu teh, ya Allah teh, cakep bener gitu kan ya. Di mulut ikan, dia bilang gitu. Saya pegangin aja teh, ya Allah Gusti, saya bilang gitu kan. Saya mau ambil, tapi ini bukan hak saya, takutnya jadi ujian buat saya, Gusti, ya Allah. Tapi saya suka gitu kan. Terus mama ngapain? Ya saya kembalikan aja teh sama ikan-ikannya. Saya ketawa deh. Polos emang orangnya lucu gitu kan ya. Jadi ya udah ikan yang itu saya lepasin teh, saya lepasin gitu kan. Ya terus ya udah sama batu-batunya teh, saya nggak ambil, dibilang gitu kan. Saya takut, polos ya, tapi ya alhamdulillah saya seneng denger dalam arti kata gini loh. Dia punya rem dalam dirinya dia gitu loh. Nggak yang matanya tuh nggak yang terbelalak gitu loh ya. Jadi dia punya rem pakem pengendalian dalam dirinya berarti dia tipe orang yang punya koreksi diri yang tinggi gitu kan ya. Introspeksi diri yang tinggi gitu ya. Walaupun itu dia tahu udah di depan mata, tapi dia coba untuk menanyakan lagi kepada Allah akan hakikat barang tersebut. Saya hormat, hormat banget maksudnya taruh hormat, taruh simpati kepada si Mamang gitu kan ya. Walaupun dia tahu dia suka banget, tapi dia apa bisa mengendalikan dirinya gitu, hawa nafsunya gitu loh. Dan menurut saya tuh nggak gampang kayak gitu. Ilmu itu adalah ujiannya salah satunya itu gitu loh. Jadi saya bilang, oh Mamang alhamdulillah, saya bilang gitu, Mamang pasti diganti eh, lebih dari ini, saya bilang gitu kan ya. Terus udah gitu, akhirnya dia bilang gini, ih bener teh, saya kan
nggak apa ya teh, saya kan emang sadar diri saya cuma tukang apa pemancing, dia bilang gitu kan. Dan untuk kasih makan keluarga. Nah, ketika saya dapat itu, saya malah justru bilang sama Allah, ya Allah, saya udah ngeliat yang tadi aja tuh, alhamdulillah. Saya dapat pulang ikan kayak begini, alhamdulillah. Keluarga saya bisa makan banyak segala macem, gitu teh. Saya bilang begitu. Ya Allah teh, malamnya saya dimimpiin teh, dia bilang gitu. Dimimpiin saha, saya bilang gitu kan. Dimimpiin si pangeran tadi. Hadir jadi ke mimpi tuh. Yang tadi dia lihat, nggak tahu apa karena saya baru ketemu ya teh, hadir teh. Saya ditanya kenapa atuh nggak mau ngambil pemberian saya. Saya ditanya gitu teh. Akhirnya saya begini dalam mimpi teh. Saya bilang ampura, ampura. Saya bilang gitu kan ya. Saya takut, itu bukan hak saya. Tapi saya udah gini aja saya udah bersyukur, alhamdulillah. Dibilang gitu kan ya. Akhirnya apa? Dia bilang eee, "Kamu orang baik," gitu. Saya kaget, dibilang kayak gitu teh, padahal saya ngerasa mah bukan orang baik ya teh, dibilang gitu. Ih bener-bener sih luar biasa tuh si Mamang tuh kalau nonton ini nih. Terus akhirnya terus apa, kejadian apa lagi yang Mamang temuin selain ini? Ya Allah teh, sekarang saya bisa kayak jadi dia tukang sekarang menjadi bandar ikan. Dia punya itu. Gitu. Nih saya kayak begini, ekonomi saya kayak begini sekarang, kayaknya gampang aja kalau saya lagi mau ambil ikan atau apa gitu kan. Ada aja teh jalannya teh, ya udah mau lagi hujan kayak teh, mau lagi kemarau kayak teh bahasanya gitu. Insya Allah teh ada aja teh. Ya sekarang saya jadi kayak punya pasar, apa sih, punya daerah tempat untuk jualan ikan. Dia punya sekarang. Jadi dia nggak kayak dulu mancing, mancing, mancing. Jadi kayak dia duduk berapa menit ikan nyamperin dia. Karomanya itu. Terus dia bilang gitu, oh alhamdulillah berarti tetap si Mamang teh ini dapat dapat hadiah. Kan si Mamang nggak mau terima si batu cincin itu tuh di dalam mulutnya ikan, tapi tetap ada karomah yang datang dalam kehidupannya kan. Ya alhamdulillah Mang, itu karena ketulusan hati Mang, keikhlasan hati Mang, kejujuran gitu kan, dan Mang bisa mengendalikan diri akan hawa nafsu gitu kan. Nah, itu nggak semua orang bisa Mang gitu kan. Mamang intinya tuh jiwanya terhormat terhormat lah, punya ada penghormatan gitu kan. Saya luar biasa masih Mamang itu gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa mengambil pelajarannya dari cerita saya ini gitu kan. Pokoknya mah cerita saya ada yang baik silakan dipegang, tidak yang baik silakan dihempaskan gitu. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah mau maghrib. Saya akhiri dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bisa jadi ada part 2 tentang Green Canyon. Maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Sampurasun. Assalamualaikum.